Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran matematika bersama Ibu Adel. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari soal tryout matematika untuk nomor 11 dan seterusnya. Nah, kita langsung aja ke videonya. Nomor 11. Nah, materi ini tentang perbandingan. Nah, perbandingannya itu tepatnya perbandingan berbalik nilai ya, karena ini berhubungan dengan pekerja dan waktu penyelesaiannya. Nah, di sini cara mengerjakannya kita bikin dulu perbandingannya. Ini kan soalnya masih soal cerita nih. Kita bikin bahasa matematikanya seperti ini. Di sini kan ada keterangan orang dan hari ya. 15 orang itu bisa menyelesaikan pekerjaan dalam 30 hari. Berarti 15 untuk 30 hari. Kemudian jika pekerjaan itu diselesaikan dalam waktu 25 hari. Nah, 25-nya berarti ada di hari ya. Kita tulis di sini. Jumlah orang yang harus ditambah adalah, nah, kita bikin variabel X di sini yang mau kita cari. Nah, ini karena perbandingannya berbalik nilai, berarti si kolom yang X itu harus dibalik posisinya. Nah, ini kan asalnya X-nya di bawah nih, kita balik X-nya jadi di atas, 15-nya jadi di bawah. Habis itu kita kali silang ya. Ini udah dalam perbandingan kita kali silang. X dikali 25 adalah 25X. 15 dikali 30 kita tulis kayak gini. Jadi X sama dengan 15 kali 30 per 25. Nah, ini bisa kita coret ya. 15 sama 25 masing-masing dibagi 5. Ini 3, ini 5. Oke, 30 dibagi 5 dapat ya, dapat 6. Nah, tersisa 3 kali 6. 3 kali 6 adalah 18. Nah, ini juga jangan terburu-buru, bukan 18 jawabannya. Tapi jumlah orang yang harus ditambah. Sebelumnya sudah ada 15 pekerja nih. Nah, berarti untuk ke 18 pekerja kita harus menambah berapa orang gitu kan. Nah, berarti kurang 3. Nah, jawabannya itu, yang 3 itu. Jadi jumlah orang yang harus ditambah adalah 3 orang. Jawabannya yang A. Soal berikutnya yaitu tentang skala. Nah, skala itu rumusnya ingat S sama dengan JP per JS. JP itu jarak pada peta, JS itu adalah jarak sebenarnya. Di sini jarak pada petanya itu adalah yang satuannya cm ya. Nah, ini 5 cm per JS. JS-nya masih dalam satuan kilometer. Nah, dalam mengerjakan soal skala ketika kita sudah masuk ke rumus, itu satuannya harus sama dan harus dalam dalam satuan sentimeter. Nah, kita ubah berarti 45 km itu berapa senti gitu kan. Nah, triknya kita tinggal tambahkan 0 sebanyak 5 di belakangnya ya. Jadi 45 tambahin 0-nya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah ini kita sederhanakan. Yang atas dibagi 5, yang bawah juga dibagi 5. 5 dibagi 5 adalah 1. 45 dibagi 5 adalah 9. Ini 0-nya tinggal tambahin 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ketemu jawabannya 1 per 900.000 atau 1 banding 900.000. Soal berikutnya berhubungan dengan aritmatika sosial, yaitu tentang bunga tunggal. Nah, di sini soalnya sebagai berikut. Bapak menabung sebesar 2 juta rupiah dan mendapatkan bunga 6% per tahun. Setelah beberapa lama, tabungan Bapak menjadi 2.100.000. Berapakah lama Bapak menabung? Oke, ini rumusnya adalah B sama dengan N per 12 dikali B persen dikali U1 atau modal. Nah, bunga di sini bunganya itu adalah UN atau tabungan akhir dikurangi tabungan awal. Tabungan akhirnya tadi 2.100.000, tabungan awalnya 2 juta. Kita kurangi yaitu 100.000 kan. Nah, 100.000 kita tulis di sini. N itu adalah lama menabung. Kita tulis lagi karena itu yang mau kita cari. Per 12 dikali B persen. B persen itu bunganya 6%. Berarti 6 per 100 dikali U1. U1 itu modal atau tabungan awal 2 juta. Nah, kita pakai coret-coret di sini. Ini 100, nolnya 2 bisa dicoret. Ini juga kita coret nolnya 2. Terus ini kita bisa sederhanakan ya, dibagi 6. 6 bagi 6 dapat 1, 12 dibagi 6 dapat 2. Nah, ini kan sisa 20.000 ya. 20.000 dibagi 2 itu dapat 10.000. Nah, 10.000 dikali N sama dengan 100.000. Sehingga N sama dengan 100.000 dibagi 10.000. Jawabannya adalah 10. Jadi, lama menabungnya adalah 10 bulan.
Soal berikutnya yaitu tentang sudut. Nah, ini sudut dalam sebuah segitiga. Ketiga titik sudut dalam sebuah segitiga ketika dijumlahkan itu besar sudutnya akan sebesar 180 derajat. Jadi untuk mengerjakan soal ini kita harus terlebih dahulu mencari nilai X-nya berapa. Nah, kita jumlahkan seluruh sudutnya menjadi sebuah persamaan. 3X dikurangi 5 ditambah X tambah 10 ditambah 95 haruslah sama dengan 180. Nah, ini kita operasikan yang sejenis ya. 3X tambah X 4X. Negatif 5 tambah 10 tambah 95 itu adalah 100. Nah, ini sama dengan 180. Nah, 100 ini kita pindah ruaskan, asalnya positif jadi negatif ya ke ruas kanan. Sehingga bisa kita tulis 4X sama dengan 180 dikurangi 100. Nah, sehingga 4X sama dengan 180 kurang 100 adalah 80. Jadi X sama dengan 80 dibagi 4. Jadi nilai X-nya adalah 20. Nah, ini baru dapat nilai X-nya. Jangan terburu-buru langsung menyilang jawaban A ya. Meskipun jawaban A ada 20 derajat tapi bukan itu jawabannya. Yang ditanyain adalah sudut A. Sudut A itu 3X dikurangi 5. Nah, kita substitusikan nilai X yang sudah kita dapat ke sudut A. Nah, kita tulis sudut A sama dengan 3X dikurangi 5. Kemudian kita ganti X-nya dengan 20 jadi 3 dikali 20 dikurangi 5. 3 kali 20 yaitu 60 kurang 5 adalah 55 derajat. Itu jawabannya. Lanjut ke soal berikutnya yaitu menentukan keliling sebuah bangun datar. Nah, bangun datarnya ini tidak beraturan ya karena bentuknya itu seperti sulit kita mencarinya, tapi ini ada triknya. Nah, caranya kita lihat, kita tahu bahwa dalam soal dari sini ke sini itu tingginya adalah, panjangnya adalah 10 cm. Nah, kalau kita lihat lagi, jarak ini ditambah jarak ini, ditambah jarak ini, kalau kita satukan, kalau lurus ini akan sama seperti ini ya. Jadi sama panjangnya 10 cm. Berarti kita tulis K atau keliling sama dengan 10 kali 2. Nah, ini artinya sudah ya. 10 kali 2 tinggal kita cari yang ke pinggir. Nah, ini dari sini kan 8 cm. Ditambah dari sini ke sini 3 cm. 8 tambah 3 adalah 11. 11. Nah, 11 cm. Nah, kalau kita lihat juga yang bawah, dari sini ke sini, ditambah dari sini ke sini, itu posisinya sama, panjangnya sama kayak yang atas ini. Jadi 11-nya ada 2 juga. Berarti kita tulis di sini tambah 11 kali 2. Nah, 10 kali 2-nya 20, tambah 11 kali 2 adalah 22. Kita jumlahkan jawabannya adalah 42. Seperti itu ya. Lanjut ke soal berikutnya, nomor 16 ini tentang barisan aritmatika ya. Barisan aritmatikanya ini sudah diketahui rumusnya. Rumus suku ke N-nya yaitu UN sama dengan 2N kuadrat tambah 11. Yang ditanyakan adalah suku ke-8. Artinya kita akan mencari U8. Berarti N-nya kita ganti dengan 8. Nah, pertama-tama kita tulis UN sama dengan 2N kuadrat ditambah 11. Nah, kita ganti N-nya dengan 8 semuanya. Berarti U8 sama dengan 2 kali 8 kuadrat ditambah 11. Nah, ini yang dikuadratkan kan si N ya. Jadi kita harus cari dulu 8 kuadrat, bukan 2 kali 8 dulu. Nah, berarti 2-nya kita tulis dulu, dikali hasil dari 8 kuadrat yaitu 64 tambah 11. 2 dikali 64 yaitu 128 tambah 11. Jawabannya adalah 139. Oke, selanjutnya nomor 17. Nah, ini masih berhubungan dengan barisan aritmatika, tetapi di sini diketahui 2 buah suku yang berbeda. Yang pertama, suku ke-5-nya adalah 7, suku ke-8-nya adalah 13. Yang ditanyakan adalah suku ke-20. Nah, bagaimana caranya? Pertama-tama kita harus tahu dulu suku pertama dan bedanya itu berapa. Caranya gimana? Caranya kita ubah bentuk ini, U5 sama dengan 7 dan U8 sama dengan 13 menjadi, kita jabarkan seperti ini. U5 itu kalau rumus cepatnya adalah A tambah 4B.
Kenapa A tambah 4B? Jadi 4 ini dihasilkan dari kurang 1 dari suku yang diketahui. Kalau U5 berarti A tambah 4B. Nah kalau ini U8 berarti A tambah 7B, kayak gitu ya. Nah U5 nya kan 7, berarti ini kita buat sama dengan 7. Yang ini kita buat sama dengan 13. Nah setelah dalam bentuk ini kita bisa eliminasi ya. Kita eliminasi variabel A. Nah ini kita kurang, karena A dikurangi A itu habis 0. Kemudian 4B dikurangi 7B yaitu negatif 3B. 7 dikurangi 13 yaitu negatif 6. Sehingga B sama dengan negatif 6 dibagi negatif 3 yaitu positif 2. Nah kita dapatkan nilai B-nya adalah 2. Selanjutnya kita akan mencari nilai A. Kita substitusikan nilai B ini ke salah satu yang paling simpel deh. Yang mana? Yang atas ya, A tambah 4B. A ditambah 4B sama dengan 7. Kita ganti B-nya dengan 2, berarti A ditambah 4 kali 2 sama dengan 7. A ditambah hasil dari 4 kali 2 adalah 8 sama dengan 7, sehingga A sama dengan 7. 8-nya pindah ruas, asalnya positif jadi negatif. 7 dikurang 8 adalah negatif 1. Oke, A-nya dapat adalah negatif 1. Langkah terakhir, karena yang ditanyakan adalah suku ke-20. Nah suku ke-20 itu adalah A ditambah 19B. A-nya negatif 1, B-nya 2. Berarti ini kita tulis 19 kali 2 sama dengan negatif 1 ditambah hasil dari 19 kali 2 yaitu 38. 38 tambah negatif 1 atau negatif 1 tambah 38 yaitu 37. Jawabannya B ya. Soal selanjutnya ini tentang barisan geometri ya, karena ini berhubungan dengan soal cerita bakteri. Nah soalnya seperti ini. Sebuah bakteri mampu melakukan pembelahan diri menjadi 4 setiap 12 menit. Berapakah jumlah bakteri yang ada setelah 1 jam apabila sebelumnya terdapat 3 buah bakteri? Nah langkah pertama kita tulis dulu yang diketahuinya supaya gampang saat memasukkan ke dalam rumus. Di sini membelahnya itu menjadi 4. Nah jadi banyaknya pembelahan itu adalah rasio. Berarti kita tulis R atau membelah sama dengan 4 setiap 12 menit. Oke, kita tulis aja di sini setiap sama dengan 12 menit. Berapakah jumlah bakteri setelah 1 jam? Oke, ini yang ditanyakannya ya. Apabila sebelumnya terdapat 3 buah bakteri. Nah, bakteri mula-mula atau bakteri awal itu adalah A atau suku pertamanya. Berarti kita tulis A atau mula-mula sama dengan 3. Nah, karena yang ditanyakan setelah 1 jam, 1 jam itu kalau diubah dalam bentuk menit adalah 60 menit. Nah, N-nya itu adalah 60 menit dibagi si setiap tadi, setiapnya 12 menit. Berarti 60 dibagi 12 yaitu 5. Nah, rumus yang akan kita gunakan adalah UN sama dengan A kali R pangkat N. A-nya sudah ada, R-nya sudah ada, N-nya sudah ada, baru kita masukkan. A-nya 3, R-nya 4, N-nya 5. Nah ini yang dipangkatkan 5 adalah rasio ya. Jadi kita cari dulu hasil dari 4 pangkat 5. Jangan 3 kali 4 dulu. Nah 3-nya kita tulis lagi. Hasil dari 4 pangkat 5 yaitu 1024. 1024 kalikan 3 yaitu 3072. Jadi jawabannya yang A. Soal berikutnya yaitu tentang sistem koordinat. Nah ini jika ABCD adalah titik-titik pada sistem koordinat kartesius yang membentuk persegi panjang. Di sini diketahuinya 3 buah titik ya. A 2,1, B-nya 8,1 dan titik C-nya 8,3. Yang ditanyain koordinat titik D sebelah mana gitu. Nah kita gambar dulu ini bidang kartesiusnya. Nah yang akan kita gunakan adalah di kuadran 1 ya, karena ini positif semuanya. Oke, 2.1 di mana titiknya? Jadi ini X, Y kan titik itu. Ini sumbu X, yang ini sumbu Y. 2-nya berada di X, 1-nya ada di Y. Berarti titiknya ada di sini pertemuannya. Nah, ini titik A. Sekarang titik B, 8,1. Oke, 8-nya di sumbu X, 1-nya di sumbu Y. Berarti titik pertemuannya ada di sini. Nah, ini adalah titik B. Selanjutnya adalah titik C, 8,3. Sumbu X-nya 8. 3-nya di sumbu Y, berarti titik pertemuannya nah di sini. Nah, ini sudah 3 titik nih kita gambar di sini supaya jadi persegi panjang. Berarti titik D ada di mana? Nah, ada di sini ya. Bisa kita lihat ada di 2,3.
Nah, 2-nya di X, 3-nya di Y. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, soal berikutnya soal nomor 20. Ini tentang himpunan daerah hasil atau range. Diagram panah di bawah adalah, jadi range itu adalah daerah hasil. Kita tinggal melihat mana saja di kodomain atau di daerah lawan di himpunan B ini yang terpasang. Nah, ini ada A, B, dan C. D ini tidak ada yang memasangkan ya, atau tidak ada pasangannya. Nah, ini berarti tidak disebut hasil, tidak disebut range. Jadi yang jawaban tepat adalah A, B, C. Nah, jadi kita tinggal lihat aja mana aja yang kepasang gitu. Oke, sekian untuk pembahasan soal tryout matematika nomor 11 sampai 20 ya. Oke, kita lanjut untuk soal berikutnya di part 3. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.